Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cahya Winata dengan NIM 2200316062. Kebetulan pembuatan video ini guna untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah Al-Quran Hadis, yakni untuk mempraktekkan micro teaching. Saya mengangkat judul memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Di sini adakah yang tidak masuk? Ada Pak. Ada. Siapa? Iya. Oh, Bian nggak masuk. Kenapa nggak masuk ya? Kurangnya tempatan. Oh, iya. Ya nanti semoga dia cepat sembuh ya dan bisa ikut perkelas selanjutnya. Oke, kalau gitu Bapak akan langsung saja menjelaskan. Di sini kita akan mempelajari tentang memahami tujuan dan fungsi Al-Quran. Jadi apa sih fungsi Al-Quran itu? Kemudian bagaimana cara memahami tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Begitu ya. Kita langsung saja ya. Lanjut. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan menjelaskan tidak banyak, cukup 3 saja, 3 materi pada hari ini, yakni yang pertama kedudukan Al-Quran, kemudian yang kedua tujuan dan fungsi Al-Quran, kemudian yang ketiga perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita menginjak materi yang pertama, yakni materi tentang kedudukan Al-Quran. Jadi Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Jadi jelas banget ya di sini kedudukan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Terus juga ajaran yang berada di dalam Al-Quran ini sudah yang sangat lengkap begitu. Jadi dan juga sempurna. Jadi semua hal yang ada di dalamnya menjadi hal penting bagi umat manusia, terutama umat Islam itu sendiri. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya sebagai sumber hukum Al-Quran tadi kan, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global dan ada pula yang bersifat detail. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, kebahagiaan dan sejahtera, baik lahir maupun batin. Jadi kedudukan Al-Quran di sini juga dijelaskan itu sebagai tatanan kehidupan untuk terciptanya kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia dan sejahtera, lahir dan batinnya. Kayak gitu. Apakah jelas, anak-anak? Jelas Pak. Oke, kalau sudah jelas kita lanjut. Selanjutnya, nah di sini ada 2 ayat Al-Quran dari Allah. Yang pertama Quran surah Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Untuk dari yang kedua di sini pada Quran surah An-Nis ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran
Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jelas ya, di sini untuk memperkuat pada materi kedudukan Al-Quran, begitu. Jadi Bapak di sini menyertakan dua dalil Al-Quran, begitu, untuk memperkuat kedudukan itu ya. Sebenarnya ada banyak di dalil, cuma Bapak cuma menyebutkan dua saja. Oke, lanjut pada materi yang kedua ini. Jadi kita masuk ke tujuan dan fungsi Al-Quran ya. Allah telah menurunkan Al-Quran dengan membawa kebenaran yang hakiki. Al-Quran memiliki beberapa fungsi dan tujuan bagi kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Di antara tujuan dan fungsi diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada tiga ya. Jadi yang pertama sebagai petunjuk manusia. Al-Quran telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk manusia. Jadi Al-Quran ini turun bukan tanpa sebab ya anak-anak ya. Jelas diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mempunyai tujuan. Jadi bukan tanpa sebab dan tanpa tujuan apapun. Oke, untuk yang kedua yakni sebagai sumber pokok ajaran Islam. Jadi ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan ajaran yang paling sempurna. Jadi segala sesuatu ajaran yang mengambil sumber dari Al-Quran itu sudah mutlak dan yang paling sempurna ajarannya. Kira-kira begitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga yakni sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia, maksudnya adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Jadi fungsi Al-Quran yang dimaksudkan di poin ketiga ini, jadi begini, Al-Quran itu bukan atas ciptaan manusia. Jadi jelas ini suatu ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, yang turunnya itu tidak secara langsung, tapi setiap misal ada peristiwa, Allah tuh baru menurunkan ayat gitu untuk peristiwa tersebut. Jadi yang dimaksud peringatan dan pelajaran ini, kalau kita bisa habis membaca Al-Quran, habis itu kita membaca arti dari Al-Quran itu, nah itu tuh kita akan nanti kita bisa tahu kondisi pada saat diturunkannya ayat Al-Quran itu seperti apa. Jadi bisa buat pelajaran untuk kita semua. Oke, kira-kira begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah selanjutnya poin ketiga ya, yakni perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran dengan baik. Nah, jadi kayak gimana sih orang yang benar-benar memfungsikan Al-Quran itu dengan baik? Nah, jadi di sini ada 5 ya. Jadi yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Jelas untuk orang yang memfungsikan Al-Quran dengan baik, dia akan rutin membaca Al-Quran, begitu. Kemudian yang kedua, memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi untuk orang yang benar-benar memfungsikan Al-Quran dengan baik, itu pasti punya keinginan untuk memahami dan juga mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, di sini menjaga kesucian Al-Quran. Tentu ya, kalau misal orang yang benar-benar punya iman, punya kepercayaan kepada Allah, dan kitab Al-Quran itu adalah salah satu kitab yang paling sempurna dan itu bersumber langsung dari Allah, dia pasti akan menjaga kesucian dari Al-Quran itu. Jadi nggak mungkin dia asal naruh, misal pas waktu berdiri dia mau naruh Al-Quran tapi dia langsung lempar, kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya orang yang memfungsikan Al-Quran dengan baik akan melakukan tindakan seperti itu. Oke, kita lanjut yang keempat, yakni menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar cuma dibaca, jadi juga harus juga menjadi pedoman hidup. Karena apa? Yang dijelaskan di sebelumnya tadi, Al-Quran itu adalah ajaran yang paling sempurna gitu. Jadi segala
ajaran yang bersumber dari Al-Quran itu yang paling sempurna begitu. Kemudian yang kelima, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Nah, di sini jelas ya, misal orang yang memfungsikan Al-Quran dengan baik itu sudah paham nih, bisa sudah melewati tahap 1, 2, dan 3, dan 4 gitu kan. Jadi sudah membaca, sudah memahami, mengamalkan, sudah menjaga, sudah menjadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang terakhir, mengajarkan. Jadi mengajarkan semua yang sudah dipelajari itu kepada orang lain gitu. Jadi baik dari segi cara membaca, cara memahami, cara mengamalkan Al-Quran, begitu kira-kira. Oke, anak-anak, apakah materi kita yang Bapak sampaikan pada hari ini sudah jelas? Jelas ya. Kalau sudah jelas semua, Bapak akan memberikan pertanyaan. Nah, baik, yang nanti buat yang bisa jawab langsung angkat tangan ya. Oke. Jadi pada materi yang pertama tadi Bapak menjelaskan tentang kedudukan Al-Quran begitu. Nah, tadi Bapak sempat kan menyatakan 2 dalil Al-Quran, 2 ayat Al-Quran. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan angkat tangan. Oh iya, silakan Mas Arif. Yang pertama dari surat Al-Imran ayat 103. Terus ayat yang kedua dari surat An-Nisa ayat 59. Oh iya, bagus ya. Langsung paham. Bagus Pak Mas Arif ya. Oke, sekali lagi saya akan menanyakan tentang tujuan dan fungsi Al-Quran ya. Jadi siapa yang bisa menyebutkan tujuan dan fungsi Al-Quran? Katakan. Oke, silakan Mas Baitul. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, ada Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang ketiga, ada Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Oh iya, bagus ya. Kasih tepuk tangan buat semuanya. Oke, anak-anak Bapak sangat pintar ya. Jadi sekali dijelaskan, alhamdulillah semua langsung paham. Dengan begitu, Bapak merasa senang untuk kalian semua